Museum Geologi Bandung. Museum Geologi merupakan salah satu destinasi wisata edukasi di Bandung, Jawa Barat. Lokasi Museum Geologi ini berada di Jalan Diponegoro nomor 57, Cihergelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Museum ini memiliki koleksi berupa materi-materi geologi, mulai dari fosil, batuan, hingga mineral. Museum ini didirikan pada 16 Mei 1929. Museum ini telah direnovasi dengan dana bantuan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA. Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada 23 Agustus tahun 2000. Sebagai monumen bersejarah, museum berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional. Di museum ini tersimpan dan mengelola banyak materi geologi seperti fosil, batuan, dan mineral. Semua materi tersebut dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak 1850. Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah Eropa mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara. Dengan demikian diharapkan dapat menunjang perkembangan industri di negeri Belanda. Maka pada 1850 dibentuklah Dienst van het Mijnwezen. Kelembagaan ini berganti nama pada 1922, yaitu Dienst van den Mijpo, yang bertugas melakukan penyelidikan geologi serta sumber daya mineral. Hasil penyelidikan yang berupa contoh-contoh batuan mineral, fosil, laporan, dan peta memerlukan tempat untuk menganalisisan dan penyimpanan, sehingga pada 1928 Dienst van den Mijpo membangun gedung Rembrandtstraat, Bandung. Gedung tersebut pada awalnya bernama Geologis Laboratorium, yang kemudian juga disebut Geologis Museum. Pembangunannya dimulai pada pertengahan 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pengelolaan Museum Geologi berada di bawah Pusat Jawatan Tambang dan Geologi. Pada 19 September 1945, pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat dan Inggris yang diboncengi oleh Nietzsche tiba di Indonesia. Mereka mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Di Bandung, mereka berusaha menguasai kembali kantor EDTG yang sudah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Tekanan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda memaksa kantor PDTG dipindahkan ke Jalan Braga nomor 3 dan nomor 8 Bandung pada 12 Desember 1945. Pembagian lantai dan ruangan. Lantai 1 terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu ruang orientasi di bagian tengah, ruang sayap barat, dan ruang sayap timur. Ruang orientasi berisi peta geografi Indonesia dalam bentuk relief layar lebar yang menayangkan kegiatan geologi dan museum dalam bentuk animasi. Bilik pelayaran informasi museum serta bilik pelayaran pendidikan dan penelitian. Sementara ruang sayap barat dikenal sebagai ruang geologi Indonesia yang terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi di dalam sistem tata surya. Tatanan tektonik regional yang membentuk geologi Indonesia diwujudkan dalam bentuk maket model gerakan lempeng kerak bumi aktif. Keadaan geologi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya, serta fosil-fosil sejarah manusia menurut evolusi Darwin yang terdapat di sini. Ruang sayap timur. Ruang yang menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern. Yang mendiami planet bumi ini dikenal sebagai ruang sejarah kehidupan. Kehidupan awal di bumi yang dimulai sekitar 3 miliar tahun lalu selanjutnya berkembang dan berevolusi hingga sekarang. Jejak evolusi mamalia yang hidup pada zaman tersier atau
6,5 sampai 1,7 juta tahun lalu dan kuarter 1,7 tahun lalu hingga sekarang di Indonesia terekam baik melalui fosil-fosil binatang menyusui seperti gajah, badak, kerbau, kuda nil, dan hominid. Sejarah pembentukan Danau Bandung yang melegenda itu ditampilkan dalam bentuk panel di ujung ruangan. Fosil ular dan ikan yang ditemukan pada lapisan tanah bekas Danau Bandung serta artefak diperagakan dalam bentuk aslinya. Artefak yang terkumpul dari beberapa tempat di pinggiran Danau Bandung menunjukkan bahwa sekitar 6.000 tahun lalu danau tersebut pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Informasi lengkap tentang fosil dan sisa-sisa kehidupan masa lalu ditempatkan pada bilik tersendiri di ruang sejarah kehidupan. Informasi yang disampaikan diantaranya adalah proses pembentukan fosil, termasuk batu bara dan minyak bumi, selain keadaan lingkungan purba. Lantai 2 terbagi menjadi 3 ruangan utama, ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Ruang barat dipakai oleh staf museum, sementara ruang tengah dan ruang timur di lantai 2 digunakan untuk peragaan, dikenal sebagai ruang geologi untuk kehidupan manusia. Ruang tengah berisi maket pertambangan emas terbesar di dunia yang terletak di Pegunungan Tengah Irian Jaya. Tambang terbuka Grasberg yang mempunyai cadangan sekitar 1,186 miliar ton. Bekas tambang Esberg atau Gunung Biji di sebelah tenggara Grasberg ditutup pada 1988 merupakan situs geologi dan tambang yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan menjadi objek geowisata yang menarik. Beberapa contoh batuan asal Irian Jaya atau Papua tertata dan terpamer dalam lemari kaca di sekitar maket. Miniatur menara pemboran minyak dan gas bumi juga diperagakan di sini. Ruang timur terbagi menjadi 7 ruangan kecil yang kesemuanya memberikan informasi tentang aspek positif dan negatif tataan geologi bagi kehidupan manusia khususnya di Indonesia. Ruang 1 menyajikan informasi tentang manfaat dan kegunaan mineral atau batu bagi manusia serta panel gambar sebaran sumber daya mineral di Indonesia. Ruang 2 menampilkan rekaman kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Ruang 3 berisi informasi tentang pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tradisional maupun modern. Ruang 4 menunjukkan cara pengolahan dan pengelolaan komoditas mineral dan energi. Ruang 5 memaparkan informasi tentang berbagai jenis bahaya geologi atau aspek negatif seperti tanah longsor, letusan gunung api, dan sebagainya. Ruang 6 menyajikan informasi tentang aspek positif geologi terutama berkaitan dengan gejala kegunung apian. Ruang 7 menjelaskan tentang sumber daya air dan pemanfaatannya juga pengaruh lingkungan terhadap kelestarian sumber daya tersebut. Demikian tentang Museum Geologi Bandung.